Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali untuk materi tes wawasan kebangsaan. Masih dengan tes wawasan kebangsaan yang ketujuh, bagian kedua dengan submaterinya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana istilah Bhinneka Tunggal Ika itu, fungsinya dan penerapannya, serta aturan-aturannya di dalam pemerintahan Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas kelanjutannya tentang konflik yang terjadi karena adanya kebinekaan di Indonesia. Nah, masalah yang sering muncul di Indonesia sebagai negara yang multikultural, masih ingat ya, multikultural berarti banyak budaya atau pluralistik atau heterogen yang bentuknya itu jamak atau tidak satu jenis gitu. Yang terjadi masalah di negara yang multikultural yaitu konflik SARA. Apa aja itu SARA? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita membahas yang pertama yaitu suku. Untuk paham kesukuan ada dua ya. Untuk paham kesukuan itu ada dua. Yang pertama itu adalah primordialisme. Primordialisme ini adalah sebuah paham di mana seseorang itu sangat setia terhadap budaya yang dibawanya sejak lahir. Jadi apapun budaya yang mungkin dia lihat atau yang dimiliki oleh lingkungannya, orang tuanya sejak dia lahir, maka sampai ia dewasa itu akan tetap terbawa dan ia merasa itu tetap harus dilaksanakan. Itulah yang disebut dengan primordialisme. Kemudian yang kedua ada etnosentrisme. Nah, kalau etnosentrisme ini adalah pandangan bahwa sukunya yang paling baik. Jadi misalkan nih, orang Jawa ya menganggap ya suku dia yang paling baik. Kenapa? Karena mungkin suku lain itu kasar, kurang sopan gitu. Nah, misalkan orang Batak nih memandang suku Jawa, ya suku Batak yang baik. Kenapa? Karena orang Jawa atau suku Jawa ini terlalu lemah gitu ya, terlalu lembek, ngomongnya kurang tegas dan segala macam. Itulah disebut dengan etnosentrisme ya. Kemudian, walaupun kedua-duanya ini pandangan yang lebih menonjolkan atau menganggap lebih baik sukunya, tetap ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya nih, karena setiap suku menganggap dan setia terhadap budaya dari sukunya masing-masing, kemudian menganggap sukunya masing-masing lebih baik, maka yang namanya budaya asli dari suku tersebut tetap bisa dipertahankan gitu, tidak gampang terpengaruh oleh perkembangan zaman ataupun pengaruh budaya-budaya yang datangnya dari luar. Nah, itu untuk dampak positifnya. Sementara untuk dampak negatifnya, yang jelas adalah paham ini atau pandangan primordialisme dan etnosentrisme ini menghambat proses integrasi. Jadi integrasi ini adalah sebuah kebiasaan atau kebudayaan yang mampu berbaur dengan perkembangan zaman. Dengan adanya primordialisme dan etnosentrisme tidak bisa membawa perubahan ataupun berbaur dengan kebudayaan yang lain. Kenapa? Karena dia menganggap budaya lain itu tidak baik. Nah, itu dia untuk dampak negatif maupun dampak positif dari paham-paham kesukuan. Oke. Kemudian selanjutnya, nah, mengapa sih suku itu memiliki adat istiadat gitu ya kan? Kemudian setiap suku itu memiliki yang namanya keberagaman tradisi budaya. Kenapa? Karena memang suku itu kan terdiri dari manusia ya. Manusia itu adalah makhluk berbudaya. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki akal, rasa, cipta, dan karsa. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain gitu. Kalau manusia dia dikasih yang namanya akal. Dengan akal kemudian dia mampu merasa. Dengan rasa tadi dia menciptakan sesuatu dan dia mampu menilai hasil ciptaannya itu. Kemudian untuk kedepannya dia bisa memberikan atau menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi. Itulah pemikiran ataupun yang disebut dengan manusia sebagai makhluk berbudaya. Sementara kalau makhluk yang lain nih, misalkan hewan ya kan. Nah, hewan itu sampai kapanpun dia tidak akan bisa berubah. Maksudnya berubah dalam pemikiran karena mereka hewan itu diciptakan oleh Allah hanya memiliki yang namanya insting gitu. Misalkan nih waktu ia melahirkan gitu, misalkan kucing waktu melahirkan atau ayam ketika sudah menjadi induk gitu ya kan, dia akan melindungi anaknya.
Tapi setelah anak-anaknya dewasa tadi, ya bukan hal yang tidak mungkin, banyak hewan-hewan itu malah kawin sama anaknya sendiri. Nah, itu kenapa bahwa hewan itu bukan makhluk yang berbudaya, dia tidak memiliki yang namanya rasa gitu, akal, dia hanya memiliki insting. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua itu adalah sara, suku, agama. Nah, yang kedua, Indonesia adalah negara yang memiliki beragam agama ya. Ada 6 ya yang diakui, itu ada Islam, ada Kristen, Katolik, Protestan, kemudian ada Hindu, ada Buddha, dan yang terakhir itu Konghucu. Itu yang diakui di Indonesia. Nah, untuk toleransi dalam beragama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 29, yang inti dari ayat pertamanya bahwa negara itu meminta atau mewajibkan kepada setiap warga negaranya untuk percaya dengan adanya Tuhan. Nah, ini berkaitan dengan sila atau Pancasila, sila pertama. Oke, kemudian ayat 2-nya, setelah kita percaya dengan adanya Tuhan, kita wajib memeluk agama dan otomatis harus menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Nah, jadi toleransi beragama itu diatur dalam pasal 29. Maka jika ada orang yang memaksakan agamanya kepada orang lain, itu dilarang dalam Undang-Undang Dasar ya, tidak sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Oke, itu ya. Jadi mengenai agama sudah. Kemudian kita masuk untuk yang ketiga, suku, agama, dan ras. Nah, yang ketiga itu tentang ras. Ada 4 ras di dunia. Ini ras dasar ya. Kalau sekarang udah banyak interseksi atau persilangan, jadi bercampur-campur. Tapi kalau ras di dunia itu dasarnya ada 4. Yang pertama itu adalah ras Kaukasoid. Ciri-ciri dari ras Kaukasoid ini, yang pertama, rambutnya pirang. Nah, bisa pirang, kemudian bisa brown juga. Kemudian matanya lebar gitu ya, kelopaknya itu kecil. Kemudian warna matanya itu bisa biru ya kan, bisa coklat, kemudian ada kuning gitu. Tapi bukan merah ya, kalau merah itu iritasi gitu. Kemudian untuk hidungnya mancung, kulitnya putih dan berbadan tinggi. Itu ras Kaukasoid. Oke, kira-kira ada yang memiliki ciri-ciri seperti itu? Ada? Nah, kalau ada coba berkaca dulu ya. Kemudian kalau yang kedua yaitu ras Mongoloid. Ras Mongoloid ini ciri-cirinya rambutnya hitam lurus. Kalaupun tidak harus lurus, dia berikal-ikal sedikit lah. Kemudian matanya itu berkelopak ya, kalau jelasnya itu sipit. Kalaupun tidak sipit, setidaknya itu ada kelopak di bawah matanya gitu. Itu cirinya. Kemudian kulitnya itu sawo matang atau sering juga disebut dengan kuning langsat ya kan. Kemudian ada sawo matang juga, bahkan ada sawo yang agak kebusuk-busukan juga sedikit ada ya. Nah, itu untuk Mongoloid. Kemudian yang ketiga ada ras Negroid. Ras Negroid ini rambutnya keriting, kemudian bibirnya tebal, badannya tinggi, dan kulitnya hitam. Itu untuk ras Negroid. Kemudian yang terakhir itu ada ras Australoid atau sering disebut sebagai ras Melanosoid. Ciri-cirinya hampir sama dengan ras Negroid ya, seperti rambutnya keriting, badannya tinggi, kulitnya hitam, hanya bedanya saja bibirnya tidak tebal seperti ras Negroid. Nah, untuk ras Australoid atau Melanosoid ini tersebar, kalau dari namanya Australoid berarti dari mana? Dari Australia. Nah, Bu, dari Australia kan kebanyakan itu orangnya putih-putih kayak bangsa Eropa. Kok bisa pula dia ras Australoid itu kulitnya hitam seperti Negroid? Nah, kalau kalian ingin tahu, ras asli yang ada di Australoid itu dimiliki oleh yang namanya suku aborigin. Jadi suku aborigin itu adalah suku asli yang mendiami Australia. Jadi kalau kalian melihat sekarang Australia putih-putih seperti bangsa Eropa, itu karena adanya ekspansi dari bangsa Eropa ke Australia. Makanya sekarang orang-orang Australia itu seperti bangsa Eropa, sementara suku aslinya yaitu suku aborigin tetap keterbelakang ya, berada di wilayah hutan segala macam atau wilayah pinggiran. Tapi untuk ras aslinya itu adalah ras Australoid atau Melanosoid. Nah, di Indonesia ada ras Australoid atau Melanosoid ada, yaitu wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, kemudian Sulawesi dan lain sebagainya. Namun untuk ras Melanosoid ini sifatnya masih minoritas
atau sedikit. Sementara mayoritas untuk Indonesia itu rasnya adalah Mongoloid. Nah, itu dia ya. Oke, itu untuk ras. Sekarang kita selanjutkan. Ternyata materinya sudah habis ya. Nah, nanti akan ada kuisnya masih menggunakan Google Form. Kenapa saya anggap itu lebih mudah? Karena dari situ saya bisa tahu berapa nilai kalian secara langsung, siapa yang mengerjakan dan siapa yang tidak mengerjakan. Dan itu akan saya langsung kirim kepada wali kelas kalian untuk ditindaklanjuti. Ingat, ini adalah materi kedinasan. Semakin kamu malas berlatih, sementara semakin dekat untuk masuk sekolah kedinasan. Tidak terasa tahun ini kalian akan menjadi kakak tertua. Jadi silahkan benar-benar memperhatikan materi yang tidak seberapa ini, tidak panjang pun waktunya, hanya sekitar 12 menitan saja. Jadi harap dikerjakan tugasnya karena bentuknya adalah multiple choice. Oke, sekian pertemuan kita hari ini, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.